Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 1% lebih ke angka 7.205. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten dan cara pergerakan saat ini. Sebenarnya trennya masih oke, masih bergerak naik, tapi ternyata laporan keuangan tahun 2023 ini masih mencatatkan rugi bersih. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham cara pergerakan saat ini, cara tren masih oke, dan terpantau asing masih terus masuk akumulasi saham-saham ini, walaupun ISG hari ini turun lumayan dalam. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham MRT yang hari ini ditutup masih bertahan di 2910. Jadi pada saat ISG hari ini turun lumayan dalam dan secara pergerakan mulai ada tanda-tanda untuk patah tren, MRT bisa kita lihat secara pergerakan saat ini masih bergerak tren walaupun dalam beberapa minggu ini masih sideways karena mencoba untuk break 2900. Tapi untuk tren bisa kita lihat saat ini untuk tren jangka menengah masih oke. Masih berada di atas garis EMA 50 150. Garis EMA 50 pun bisa kita lihat telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dari secara tren apabila teman sudah dapat di harga bawah, MRT menurut saya saat ini masih oke untuk di hold. Dan bisa kita lihat di broker summary pada perdagangan hari ini memang tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing bisa kita lihat sampai hari ini masih terus masuk akumulasi dengan jumlah sangat besar. Dan bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini asing terus masuk dengan jumlah besar. Jadi asing masih terus akumulasi walaupun secara pergerakan dalam beberapa minggu ini masih sideways. Tapi tetap secara pergerakan masih menarik. Saat ini masih mencoba untuk break 2900, belum terkonfirmasi gagal break. Apabila berhasil break, MRT masih berpotensi lanjut uptrend menuju target di 2980 sampai 3000. Jadi apabila teman-teman belum sempat entry, ini juga masih bisa pantau untuk buy on breakout, atau apabila gagal break pun masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 2800 untuk entry di sekitar support ini. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham Pegas yang bisa kita lihat secara tren juga saat ini masih oke. Bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir memang saat ini masih mencoba untuk melewati 1350, tapi untuk tren juga Pegas saat ini sudah mulai bergerak tren. Dan dalam beberapa minggu ini bisa kita lihat sudah naik sangat tinggi dari sekitar harga 1100 saat ini sudah mencapai 1300-an. Apabila terkonfirmasi break harga 1350, maka Pegas berpotensi lanjut naik menuju 1400 sampai 1420. Jadi sama untuk Pegas, apabila teman-teman sudah punya, walaupun ISG saat ini melemah, ini belum ada tanda-tanda patah tren. Dan bisa kita lihat penurunan hari ini terpantau ini malah ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham Pegas. Jadi Pegas juga secara tren ini masih layak untuk di hold. Apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, saya memang tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang karena saat ini Pegas sudah naik sangat tinggi. Tapi untuk teman-teman yang sudah dapat di harga bawah, menurut saya masih bisa di hold dengan target terdekat di 1400 sampai 1420 untuk target take profit. Atau teman-teman mau hold terus selama Pegas tidak patah tren, menurut saya masih bisa trailing stop di 1300. Selama Pegas tidak turun bawah 1300, secara pergerakan menurut saya masih berpotensi untuk lanjut naik untuk tren jangka menengah. Jadi Pegas juga masih menarik karena asing juga masih terus masuk akumulasi walaupun ISG juga terpantau mulai melemah. Selanjutnya INKP bisa kita lihat hari ini memang masih lanjut turun 0,26% ke 9.550, tapi secara tren INKP juga trennya masih bergerak tren. Dan 1 minggu terakhir ini memang mencoba untuk naik menuju 10.000, belum sempat mencapai, baru di sekitar 9.800 INKP sudah mulai melemah, tapi saat ini mencoba untuk bertahan di atas 9.500. Jadi hari ini INKP sempat turun bawah 9.500, tapi saat penutupan kembali berada di atas 9.500. Jadi ada potensi 9.500 kedepannya akan berubah menjadi support, tapi ini belum terkonfirmasi. Jadi saat ini sebenarnya untuk saya pribadi saya masih menganggap ini resisten, karena pada saat kenaikan tanggal 25 Maret secara candle ini belum terkonfirmasi break. Tapi tetap kita bisa pantau apabila 1 minggu ini INKP terkonfirmasi terbentuk candle hijau di atas 9.500, itu baru terkonfirmasi 9.500 akan berubah menjadi supportnya. Dan bisa kita lihat walaupun nanti ternyata 1 minggu ini INKP terkoreksi menuju 9.100 sampai 9.000, menurut saya secara tren INKP masih oke dan malah ini kesempatan untuk coba dapat di sekitar target harga ini. Dan bisa kita lihat asing juga 1 minggu terakhir masih masuk akumulasi saham INKP. Hari ini walaupun turun ini juga terpantau asing masih masuk. Dari broker summary jika kita lihat INKP sebenarnya juga masih ada akumulasi pada penurunan hari ini.
Jadi untuk INKP nya apabila teman-teman sudah punya di harga bawah juga, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold, walaupun dalam beberapa hari terakhir ini terlihat mulai melemah. Jadi untuk INKP terlihat stop menurut saya saat ini ada di sekitar 9.000. Selama INKP masih kuat di 9.000, INKP menurut saya masih bisa di hold untuk tren jangka menengah. Dan untuk yang belum sempat entry, seperti tadi saya jelaskan, paling aman menurut saya adalah apabila bisa dapat di sekitar 9.000 sampai 9.100. Selanjutnya saya coba analisa saham brand. Saham brand secara tren memang tidak sebagus saham-saham baru saya analisa. Secara pergerakan, brand saat ini sideways untuk 1 minggu terakhir ini. Saat ini bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 50, belum berhasil naik. Saat ini garis EMA 50 di harga 5.575 masih berupa resisten. Sedangkan support psikologis 5.000 belum sempat disentuh saham brand. Dan secara pergerakan masih sideways. Dan bisa kita lihat untuk brand asing, bisa kita perhatikan 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi. Kenaikan hari ini 0,46% ke 5.400, ini asing kembali masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker summary pun terpantau ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan hari ini. Jadi brand cara tren memang saat ini masih belum oke, karena masih berada di bawah garis EMA 50. Tapi apabila teman-teman sudah punya, saat ini masih bisa di hold karena masih berada di atas support psikologis di 5.000. Ya, selama 5.000 tidak tembus, menurut brand masih layak untuk di hold, masih ada potensi satu kembali naik mengetas 5.600 atau di garis EMA 50-nya. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham brand, karena sekarang berada di tengah-tengah support resisten, seperti biasa saya tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang, kan lumayan beresiko. Saya lebih suka adalah tunggu di sekitar 5.000 sampai 5.200 maksimalnya. Tunggu mengetes kembali target harga ini, apabila masih bisa bertahan dari rebound baru ikut entry dengan target take profit di 5.500 sampai garis EMA 50. Karena bisa kita lihat brand beberapa kali bisa rebound, tapi mencoba untuk break 5.500, brand selalu masih gagal break. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.